Yang saya hormati owner atau pemilik daripada KP Abama, Mbak Eni beserta keluarga, dan seluruh pelaku dan penggiat ekonomi kreatif yang ada pada kesempatan ini. Ini luar biasa, tepuk tangan dulu lah. Muda yang cerdas dan pintar membaca peluang. Hadir juga sore hari ini Pak Bupati didampingi Pak Agus selaku Kepala Dinas Perkebunan, Pak Yuda juga selaku belakangan, Ibu Tri juga selaku Dinas Pariwisata, dan Bapak Madar selaku Kepala Dinas Kominfo, dan nampak juga beberapa tokoh-tokoh tani, ya, para tokoh tani yang berhasil. Ada Pak Eksekutif ini Pak Haji, dan ini Mas Marmin ini saya kasih aplaus khusus karena memang beliau sudah mampu mempekerjakan beberapa orang di bidang usaha yang dia miliki. Kasih tepuk tangan dulu. Inilah yang memang satu kita contoh, ya kan? Ternyata apa yang dirasakan di saat beliau ingin menjadi PNS, dia gagal, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, justru bisa merekrut orang untuk bekerja di usahanya. Luar biasa, ya. Jadi sore hari ini sengaja kegiatan ini sebetulnya sudah digagas beberapa minggu yang lalu sebelumnya, tapi karena memang Pak Bupati ada kegiatan berlangsung tertunda, dan hari ini bisa terlaksana. Sebetulnya minggu ini bukan kegiatannya, hari Rabu mestinya selesai peresmian puskesmas yang ada di Kecamatan Eritang. Rencananya kedua hari Rabu, tapi karena saya kebetulan nggak jadi ke Lampung karena ada keluarga yang tertimpa musibah, sehingga saya sampaikan dengan Agus, udah kita laksanakan aja kegiatannya hari Minggu, santai kan. Jadi kita sambil nyore, sambil nyantai, sambil ngopi, ya kan, banyak lah yang bisa kita diskusikan. Jadi kegiatan sore hari ini Pak Bupati memberikan apresiasi karena memang saya banyak tahu, mendapatkan informasi bahwa sekarang ini banyak anak-anak muda yang cerdas yang bisa membaca peluang daripada situasi dan kondisi di tengah pandemi COVID-19 dengan sistem online, artinya kan buka lapak dan sebagainya, memanfaatkan aplikasi ini karena memang potensi yang dimiliki Lampung Barat ini luar biasa, tapi mungkin distribusinya yang mungkin kita belum memahami dan menguasai, maksud juga harus daripada peredaran barang tersebut. Nah, sore hari ini kita sama-sama diskusi ke depan bagaimana langkah-langkah yang mesti kita lakukan, termasuk pemerintah. Karena saya harap para penggiat, para pelaku, pemerhati, baik itu dari UKM ataupun yang lain-lainnya, ini kita harus bersinergi, harus bersama-sama. Kita hadir hari ini di KP-nya Mbak Eni ini, di Abama ini, paling tidak memberikan spirit tersendiri buat beliau, bahwa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Perhatian itu berarti diakui gagasan, ide dan pemikirannya, ya. Bukan berarti kita diskusi-diskusi seperti ini tidak ada hasil. Saya yakin diskusi ini baru tahap awal. Tahap berikutnya perlu kita lanjutkan. Daerah-daerah yang maju ekonomi kreatifnya itu ya berkat diskusi yang santai, tidak perlu berat-berat. Kita mana yang bisa kita lakukan, mana yang bisa kita lakukan. Tapi memang harus dibawahi bahwa yang namanya pemberdayaan ekonomi kreatif ini tidak bisa dipaksakan oleh pemerintah. Justru harus tumbuh dan timbul dari masyarakat itu sendiri. Karena memang keinginan dari masyarakat itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang menjadi harapan daripada pemerintah. Justru dia akan terpacu dan termotivasi dan berinovasi dengan tantangan yang dia miliki dan keahlian yang dia miliki. Nah, jadi harapan Pak Bupati ya, sore hari ini paling tidak saudara-saudara para penggiat, pelaku dan pemerhati daripada UKM yang ada di Lampung Barat bisa berdiskusi lebih jauh nanti. Seperti kopi, mungkin nanti bisa diskusi lebih jauh dengan Pak Agus selaku Kepala Dinas Perkebunan. Nanti mungkin kalau yang UKM yang terkait dengan mungkin makan-makanan tadi ya, bisa nanti diskusi dengan Pak Yuda. Kalaupun yang mungkin mengembangkan pariwisata, karena ini bagian dari wisata juga, ya kan? Yang namanya KP-KP seperti ini kan bagian dari wisata, memberikan
pelayanan kepada para tamu. Nah, karena memang ke depan kita punya sebuah mimpi, artinya membangun sebuah daerah yang terintegrasi dari semua sisi, dari sisi ekonomi hingga dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, ini yang harapan Pak Bupati harus mendapatkan dukungan dari para generasi-generasi milenial yang punya kepedulian terhadap situasi dan kondisi, terutama di saat kondisi pandemi COVID-19 ini. Sekarang ini sudah tidak lagi menjadi sebuah alasan usahanya bangkrut, usahanya tidak berjalan, ya kan? Karena memang semuanya sekarang sudah terpenuhi dengan yang namanya aplikasi. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan aplikasinya, ya. Orang sekarang duduk di rumah dan orang yang beli di rumah barang bisa nyampe, ya kan? Tidak mesti harus orang datang ke tempat kita. Yang penting sistem-sistem yang sudah ada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya kira itu mungkin, ya. Sekali lagi terima kasih. Nanti mungkin paparan lebih jauh terkait dengan pasar virtual mungkin nanti ada paparan dari Pak Agus, karena beliau yang sempat diskusi dengan Pak Bupati beberapa bulan yang lalu. Dia sampaikan dengan Pak Bupati, ide ini muncul karena keprihatinan dengan situasi dan kondisi yang akan kita hadapi ke depan. Situasi normal saat ini belum sepenuhnya normal, tapi yang perlu kita pahami, situasi saat ini justru kita menghadapi sebuah peradaban baru. Nah, kehidupan baru ini harus diisi dengan cara-cara yang baru, ya, dengan cara-cara yang baru, dengan langkah-langkah yang baru, dan strategi dagang yang baru tentunya. Nah, aplikasi inilah yang harus kita manfaatkan secara optimal, ya. Karena kita sudah tidak ada lagi alasan kita untuk tidak memanfaatkannya. Karena sehari-hari yang namanya HP ataupun media sosial ini selalu berada di genggaman kita, ya kan, yang sulit untuk kita tinggalkan dan kita lupakan. Nah, jadi intinya manfaatkanlah media sosial yang kita miliki ini untuk meningkatkan kesejahteraan kita dalam rangka mempromosikan potensi-potensi yang kita miliki, sehingga nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa membantu orang yang memiliki usaha, ya kan, dan juga mungkin para petani-petani kita yang sulit dalam rangka mendistribusikan, memasarkan hasil pertaniannya, termasuk juga hasil kerajinan tangannya, ya kan, karena nanti tidak menutup kemungkinan berkolaborasi dengan yang namanya kelompok wanita tani, ya, ataupun kelompok-kelompok yang lain. Nah, PR Pak Bupati sebetulnya hari ini juga saya ingin mengajak kepada para pelaku dan penggiat yang hadir pada sore hari ini, karena memang salah satu visi Pak Bupati yang sampai saat ini belum dibentuk adalah rumah kreatif, ya kan? Nah, jadi saya berharap nanti adik-adik, ya, ataupun saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini yang masuk dalam penggiat dan pelaku daripada ekonomi kreatif yang ada di Lampung Barat ini, mohon kiranya nanti dapat berkenan masuk dalam struktur organisasi rumah kreatif sebagai wadah untuk berdiskusi, sebagai wadah untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah, termasuk juga sebagai sarana untuk kita promosi dan juga mungkin nanti dalam rangka sinergikan daripada sebuah tujuan menuju Lampung Barat hebat dan sejahtera, ya. Jadi saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita sore-sore ini, ya, tadi sudah disampaikan Pak Bupati, ngopi aja, ya kan, ngobrol pintar yang penuh inspiratif, ya kan. Ini juga di tempat lain ada, di Lampung Barat juga harus ada, ya kan. Ya, kalau mau jujur justru ngopi itu di sini brandednya harusnya, kan, ke tempat lain, karena kita penghasil kopi. Bila perlu ditambah lagi ngopi robusta, tinggal nyari lu trade apa robusta itu, ya kan. Kan kalau ngopi ngobrol pintar inspiratif. Nah, robustanya apa kira-kira? Apakah, ya, saya belum bertemu nih robustanya apa. Jadi nanti tugasnya yang lain yang nyari kira-kira apa. Jangan Pak Haji nanti yang nyari. Haji, robusta kan? Robusta kan? Nah, bisa jadi, kan? Jangan sampai kalau RO-nya itu rokok. Rokok bersama apa? Ya, saya kira itu mungkin. Terima kasih dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.